Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Tia dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan bab 4 yang berjudul Getaran, Gelombang, dan Cahaya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Afan Gailan dari kelas 1. A. Getaran. Suara yang kamu keluarkan bersumber dari getaran pita suara yang ada di tenggorokan. Jika kamu berteriak lebih keras, pita suara kamu akan bergetar lebih keras. Semua benda akan bergetar apabila diberi gangguan atau usikan. Getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda atau partikel di sekitar titik keseimbangan. Gerakan ini terjadi secara teratur atau periodik dan sering disebut juga sebagai gerak osilasi. Salah satu contohnya yaitu getaran pada senar gitar saat dipetik. Variabel getaran. Variabel getaran utama meliputi amplitudo, frekuensi, dan periode. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satuan waktu, dan periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran lengkap. Contohnya adalah bandul yang mula-mula posisinya O. Pada posisi ini disebut posisi seimbang. Bandul tersebut ditarik pada kedudukan A, lalu dilepaskan. Bandul akan bergerak teratur melalui titik A, O, B, O, A. Salah satu ciri dari getaran adalah adanya amplitudo atau simpangan terbesar, O sampai A atau O sampai B. Contoh gambarnya sebagai berikut. Rumus getaran. Periode getarannya adalah untuk satu getaran penuh adalah F1 per T. Gelombang. Gelombang adalah gejala rambatan dari suatu getaran atau usikan. Gelombang akan terus terjadi apabila sumber getaran ini bergetar terus-menerus. Gelombang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Contoh dari gelombang adalah apabila kita mengikatkan satu ujung tali ke tiang dan satu ujung talinya digoyangkan, akan terbentuk banyak bukit dan lembah di tali yang digoyangkan tadi. Inilah yang disebut sebagai gelombang. Contoh gelombang. Banyak sekali gelombang di dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya adalah gelombang yang dapat dilihat oleh manusia, seperti gelombang laut berupa ombak, gelombang udara, dan banyak sekali lainnya. Gelombang-gelombang ini sering disebut sebagai gelombang mekanik. Kemudian ada juga gelombang yang tak kasat mata atau disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah sinar matahari yang dapat sampai ke bumi meski melewati ruang angkasa yang hampa udara. Jenis gelombang. 1. Gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. 2. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium. 3. Gelombang transversal. Gelombang transversal adalah merambat tegak lurus terhadap arah getarannya. 4. Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah arah rambat gelombang sejajar dengan arah getarnya. Ini adalah contoh gambar gelombang longitudinal. Gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah getaran mekanik yang merambat melalui medium seperti udara, air, atau benda padat dan dapat didengar oleh telinga manusia. Gelombang ini dihasilkan oleh benda yang bergetar dan menyebabkan perubahan kerapatan medium, menciptakan wilayah tekanan tinggi dan rendah yang merambat. Contoh gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari adalah suara manusia saat berbicara, suara musik dari alat musik, dan banyak lainnya. Gelombang bunyi ada 3, yaitu infrasonik di bawah 20 Hz yang dapat didengar oleh hewan tertentu. Kemudian ada audiosonik 20 sampai 20.000 Hz yang dapat didengar oleh manusia. Dan gelombang ultrasonik yang lebih dari 20.000 Hz. Gelombang ultrasonik ini dapat didengar oleh kelelawar. Cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nm. Cahaya ini dapat merambat dalam ruang hampa. Sifat cahaya adalah dapat merambat lurus dan akan terjadi jika melewati satu medium perantara. Contohnya adalah ketika menyalakan senter ke depan, maka cahaya akan merambat lurus sesuai dengan arah yang diinginkan. Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada 4, yaitu pemantulan. Cahaya memantul saat mengenai permukaan. Yang kedua, pembiasan. Cahaya memantul saat mengenai permukaan. Yang ketiga, ada difraksi. Membelokkan cahaya saat melewati celah sempit. Yang keempat, polarisasi.
Polarisasi adalah penyerapan arah getar cahaya pada satu bidang saja. Ciri-ciri pemantulan cahaya. Ciri-ciri pemantulan cahaya meliputi sudut datang sama dengan sudut pantul, dan cahaya dapat dipantulkan kembali ke arah sumber. Pemantulan cahaya dapat terjadi pada permukaan yang licin atau teratur, maupun yang kasar atau difus. Berikut adalah contoh gambarnya. Aplikasi cahaya. Yang pertama ada fiber optik yang dapat mengirimkan data melalui sinar laser. Yang kedua ada lensa kacamata untuk membantu mengoreksi penglihatan. Yang ketiga ada energi surya, mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Alat optik. Alat optik ada 3 contohnya, yaitu mikroskop, alat untuk melihat benda-benda mikroskopis dengan perbesaran tinggi. Yang kedua ada teleskop, digunakan untuk mengamati benda-benda langit yang jauh. Dan yang